Hi everyone! Buat kalian yang gak sengaja nonton video ini, kenalin aku Yuk and welcome to my channel! Di video kali ini, aku mau bagiin ke kalian cerita-cerita pendek atau pengalaman-pengalaman pendek dari para netizen-netizen di Twitter. Tentang cerita-cerita horor mereka, tentang pengalaman-pengalaman yang serem dan bikin kalian deg-degan. Tapi, ada motor guys. A few minutes later. Nah, tapi aku bersyukur banget sampai saat ini, sampai detik ini tuh aku nggak pernah ngalamin, dan jangan sampai ya, jangan sampai aku ngalamin cerita-cerita horor ataupun cerita menyeramkan. Walaupun aku suka banget sama cerita-cerita horor, tapi yang dari orang ya, bukan dari aku. Palingan cerita horor yang aku dapet tuh dari kayak percintaan yang horor gitu guys ya, tahu sendiri lah ya. Cinta horor itu saling berhubungan gitu. Ya namanya juga manusia, kita saling bersosial, ada-ada aja kelakuan mereka tuh sifatnya beda-beda guys, nggak bisa ditebak, oke? So, nggak usah banyak omong lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, kita langsung aja ke cerita pertama dari @nctzDN. Jam 11 malam, tepat di malam Jumat. Jadi si Sender ini dia tuh sedang haid, sedang masa menstruasi di hari pertama. Dia kalau hari pertama itu suka banyak banget keluar darahnya, apalagi kalau malam-malam. Nah, si Sender ini pergi ke kamar mandi malam-malam untuk ganti guys. Kan kalau misalnya udah penuh kan rasanya nggak nyaman ya, jadi dia tuh ganti ke kamar mandi. Dan dia sengaja untuk buka pintunya guys, nggak ditutup. Dan tiba-tiba dia tuh ngedengar ada suara yang horor banget. Dia bilang kalau semangat nyucinya. Ya itu mah disemangatin, bagus dong. Tapi si Sender ini tuh kaget banget guys, karena lagi sunyi, tiba-tiba ada suara yang nyemangatin, begitu kan horor ya. Nah si Sender ini depan dari pintu kamar mandinya itu dia ada kolam gitu, tapi nggak ada ikannya guys, cukup kolam doang. Ih, sumpah ini serem banget sih. Oke. Jadi Sendernya ini lihat ke arah kolam tadi. Dia tuh ngelihat ada sesosok Miss K. Ya, if you know Miss K. Oke, aku sambil baca ya. Jadi kata Sendernya itu dia, oh my god, banyak banget motor lewat, buset. Jadi dia nggak sengaja lihat si Miss K tadi, dan dia nggak ada mukanya gitu karena ketutupan sama rambutnya. Terus itu katanya bener gede banget ukuran si Miss K-nya tadi, dan akhirnya si Sendernya ini nutup pintunya guys seketika guys, karena kaget banget, dan itu pasti serem banget sih. Malam-malam guys, jam 11, bayangin aja Sendernya ini mau teriak, mau nangis saking ketakutannya guys. Dan posisinya rumahnya tuh lagi sepi, mamanya udah tidur, ayahnya juga lagi kerja, jadi di rumah itu dia yang melek sendiri guys. Nah Sendernya nih bingung nih, mau baca ayat kursi tapi dia masih di kamar mandi, terus mau diem aja juga makin takut. Sendernya nih tetap ngelanjutin untuk nyuci guys, untuk bersih-bersih, karena dia ya ngapain lah lama-lama di kamar mandi, seenggaknya kalau dia cepet nyucinya dia cepet bisa kabur. Setelah dia selesai nyuci, dia tuh sempet diem dulu di kamar mandi nunggu kalau misal si Miski masih ada, kan serem banget ya. Jadi dia nunggu beberapa saat, terus setelah dia rasa udah cukup lumayan ada spare waktu, dia lihat ternyata si Miskinya udah gak ada guys. Nah terus si Sander nih ngibrit cepet banget untuk keluar dari kamar mandi tersebut. Dari situ Sender ini adalah trauma untuk nyuci-nyuci pembalut di malam-malam hari gitu. Nah, kalau kalian gimana nih guys? Khususnya para cewek-cewek ya, kalian prefer untuk ganti pembalut di malam hari atau sore-sore lah, setelah mandi sore lah. Tapi kalau day one tuh biasanya emang agak harus sering ganti sih guys. Jadi we have no choice. Pokoknya ada pesan penting nih dari Sander. Kalau kita mau nyuci tetap malam-malam, usahain kita tuh berdoa dulu guys, supaya aman, tentram, damai, sentosa. Oke guys, kita lanjut ke cerita berikutnya. Aku nemuin di @medialucu_twt. Tapi ceritanya serem. Gimana nih?
Jadi ada sender yang bilang kalau dia beberapa waktu yang lalu dia lagi di rumah sendirian karena ortunya tuh lagi pada kerja guys, lagi nggak ada di rumah. Nah, dia manggil temen-temennya untuk bisa nemenin dia di rumah sendirian, jadi biar dia nggak takut. Jadi mereka tuh ketawa-ketawa sambil kayak foto-foto nggak jelas gitu, kayak misal sekali dua kali cekrek langsung hapus gitu. Mereka ngelakuinnya tuh pas jam 12 malam guys, tengah malam banget dia bercanda kayak gitu. Pas udah pukul 1 malam, mereka tuh udah capek lah ya, sejaman mereka bercanda kayak gitu. Mereka memutuskan untuk tidur di depan TV, di ruang yang ada TV-nya. Teman dari sender ini udah mulai tidur duluan guys, karena udah ngantuk. Tapi sender ini masih melek guys, masih belum ada ngantuk sama sekali. Jadi dia tuh kayak ngerasain hawa-hawa yang kurang enak gitu, nggak nyaman bagi dia. Sender ini ngerasa kalau ada yang sedang memperhatikan dia. Jadi dia ngerasa kayak ada yang ngelihatin nih, tapi dia nggak tahu siapa yang ngeliatin. Jadi sender ini nyuekin aja guys, ya udahlah siapapun yang ngelihatin, orang nggak kelihatan juga. Sender ini langsung menutup matanya untuk bersiap-siap ketiduran guys. Tapi pas sender nutup mata, dia tuh tiba-tiba banget ngerasa ketindihan. Dia nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Pas sender ketindihan itu, dia tuh kayak berusaha kan ngerakin badannya, megang sana sini biar cepat bisa bangun. Nah, pas dia bangun, pas dia melek, bisa melek, dia ngelihat kalau di depan TV-nya itu ada temennya yang lagi duduk, tapi agak nunduk gitu, kayak rambutnya nutupin mukanya gitu guys. Temennya sender ini dia tuh senyum sambil ketawa-ketawa yang creepy gitu. Sendernya bingung guys, tuh kok temennya tiba-tiba ketawa sambil senyum-senyum, bukannya dia udah tidur ya tadi? Dan bener aja, sender ngelihat temennya mastiin bahwa dia tidur, itu bener guys. Temennya tuh lagi pules banget tidur di samping dia. Jadi sender ini sedang ngeliatin siapa guys? Temennya tidur di sebelahnya. Pas sender udah nengok ke temennya, dia nengok lagi ke depan, tiba-tiba aja sosok yang ada di depan TV tuh ada di depan sendernya. Sender cepet-cepet baca doa dalam hati komat kamit, tapi si sosok itu dia tuh bilang, makanya kalau udah malam tuh tidur, jangan ketawa keras-keras. Serem banget sih itu, kalau misalnya kalian berada di posisi itu pasti udah, ya nggak tahu deh, jangan sampai lah ya. Oke, next ini cerita terakhir ya guys, kita bawain 3 aja kali ini. Jadi cerita ini tuh dari @convo_mfs. Sender ini bilang kalau dia tuh punya cerita horor dari lagu yang berjudul Love Yourself by Justin Bieber. Siapa yang gak asing sama lagu ini? Dulu tuh zaman-zaman tahun belasan lah, tahun 16, 17, itu tuh masih kayak hype banget kan tentang Love Yourself by Justin Bieber ini. Sampai si sender ini tuh tiap hari muter lagu itu terus-terusan. Nah, cerita seremnya, sender udah tidur nih. Pada suatu hari dia udah tidur sekitar pukul 10 atau 11-an malam. Tiba-tiba lagu Love Yourself by Justin Bieber ini tiba-tiba keputar sendiri guys. Pada saat itu sender kan ngantuk ya, dia bangun langsung matiin lagunya. Tapi malam demi malam selanjutnya sampai kira-kira semingguan, lagu itu tetap keputar di jam dan waktu yang sama. Dan waktu keputar tuh volumenya cukup keras guys, jadi kayak ngagetin gitu. Padahal sender inget banget kalau dia tuh nggak pernah masang alarm ataupun pengingat lainnya yang menggunakan lagu itu sebagai kayak soundnya gitu. Sender ini udah kayak curiga gitu guys, kenapa sih kok keputar terus padahal kan nggak nyetel alarm atau apapun. Dan tiba saatnya pada hari ke-7, tiba-tiba di balik jendelanya sender ada yang ketawa lirih banget sambil bilang, enak tuh enak, jelas banget suaranya. Tapi itu kan pada malam hari ya, itu serem banget sih. Kalau siang-siang mah ya paling orang. Sendernya nih langsung kena mental guys, dia trauma banget sama lagu Love Yourself by Justin Bieber. Sendernya langsung ngehapus lagunya dari HP. Dan untungnya aja teror itu udah berhenti sampai sender udah ngehapus lagunya. Tapi ada di saat sender tuh lagi play musik kan.
dia tuh nggak sengaja ngeplay lagu Love Yourself by Justin Bieber. Dia tuh langsung kayak trauma banget dan itu bikin dia merinding. Apalagi kalau intronya udah didengerin itu katanya dia serem banget. Mungkin ada sesuatu di balik dari pembuatan lagu atau apapun itu tentang Love Yourself by Justin Bieber. Buat kalian yang mau tahu tentang mungkin misteri-misteri lagu atau apapun itu, boleh banget untuk request di kolom komentar di bawah. Ya mungkin aja kan ada sesuatu hal-hal mistis atau ritual-ritual yang nggak sengaja ataupun disengaja oleh para penyanyi dari suatu lagu yang bisa ngebuat lagu itu menjadi keramat atau mistis. Bisa aja itu semua terjadi guys. Oke, sekian dulu video kali ini membahas tentang cerita-cerita horor yang aku temuin di Twitter atau X. Cukup 3 cerita dulu kali ini. Kalau misalnya seru atau bikin kalian deg-degan dan kalian mau lagi tentang cerita-cerita pendek yang serem, yang seru-seru yang ada di Twitter, boleh banget untuk kalian request di kolom komentar di bawah. Nanti aku akan bawain lagi kalau ada kesempatan di next video. So, buat kalian yang mau ngedukung aku, yang mau mengasih support untuk aku, boleh banget untuk klik like, comment, ataupun subscribe. Karena biar bisa bantu aku untuk ngembangin channel ini dan bisa nyediain banyak video-video atau konten-konten seru tentang horor, tentang news update, ataupun hal-hal yang berbau seram ataupun menegangkan. Karena subscribe dari kalian semua bisa membuat aku semangat, yes, yes, yes. Semangat Dawan. Apapun yang terjadi jangan mundur. Okay guys, see you on the next video. Bye.